Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Karlina dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan membawakan sebuah monolog tentang COVID-19. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Pada saat semua berita TV mengabarkan tentang penyebaran COVID-19 yang berawal dari Cina, tepatnya di Wuhan, pada tanggal 31 Desember 2019. Virus yang rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut, bahkan tak bisa dipungkiri, usia remaja dan balita pun bisa terkena virus ini. Tak pernah terbayangkan sedikit pun dalam pikiran COVID-19 bisa sampai ke Indonesia dalam waktu yang relatif cepat. Informasi di mana saat beberapa negara telah terdampak lebih dulu daripada Indonesia mengabarkan perkembangan virus yang banyak menginfeksi seluruh manusia di Indonesia, yang asalnya jumlahnya satuan, puluhan, ribuan, bahkan jutaan manusia di dunia terinfeksi virus ini. Melihat kasus ini yang semakin banyak dengan angka kematian yang semakin tinggi pula, maka hampir seluruh negara memberlakukan adanya lockdown atau di Indonesia dikenal dengan karantina wilayah atau PSBB. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Rasanya pemerintah bertindak lamban dalam menangani wabah ini. Mungkin ini semua dilatar belakangi oleh beberapa alasan, terutama ekonomi. Beberapa peraturan dikeluarkan oleh pemerintah pada saat wabah ini menyerang puluhan manusia di Indonesia. Di antaranya, semua masyarakat diharuskan untuk stay at home. Toko-toko, perusahaan, sekolah dilarang melaksanakan segala aktivitasnya. Kendati pun keluar rumah, haruslah menggunakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, dan keluar rumah hanyalah untuk hal-hal yang sangat penting saja. Semua masyarakat awalnya menolak akan peraturan dan perubahan yang terjadi, dari mulai masyarakat yang awam hingga masyarakat yang mengerti akan wabah ini. Banyak sekali dampak dan perubahan yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, ekonomi menjadi pusat permasalahan terbesar. Bahkan, hal yang sederhana saja terasa miris. Banyak oknum yang menimbun, kemudian menjual masker dengan harga yang tinggi dari harga yang seharusnya. Inilah yang menyebabkan para tenaga medis kekurangan APD, sehingga mereka rela memakai APD seadanya. Padahal yang ada di garda terdepan adalah para medis. Tak mau kalah, masyarakat yang merasa mereka mampu, mereka membeli stok makanan secara berlebihan. COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat dan negara saja, namun sangat berdampak pada dunia pendidikan. Seluruh sekolah terpaksa memberhentikan kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung di kelas dan menggantinya dengan sistem online. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun menggunakan sistem online. Hal ini lagi-lagi dilakukan untuk mencegah angka kematian yang semakin tinggi. Apalagi penduduk usia muda merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan bangsa ini. Melihat kondisi ekonomi yang semakin hari semakin menurun, serta kasus yang sangat sedikit dapat dikendalikan, akhirnya pemerintah memberlakukan adanya new normal.
nantinya seluruh kegiatan dibuka kembali dalam beberapa tahap, terutama untuk para pekerja sudah mulai bisa bekerja di kantor, namun harus dengan memperhatikan protokol kesehatan. Berharap dan berdoa semoga semuanya akan benar-benar kembali normal seperti sedia kala, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Terima kasih.